Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang unik sekali, saudara. Tapi saya berharap saudara bisa memahaminya. Temanya adalah kebahagiaan yang bahagia. Sekali lagi, kebahagiaan yang bahagia. Ada orang pernah membuat sebuah tema, hati-hati dengan hati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebahagiaan yang bahagia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahagia adalah merupakan dambaan setiap manusia. Sehingga tidak jarang manusia harus melakukan apa saja asal dia bisa berbahagia. Orang-orang yang sedang berencana untuk menikah, dia berharap pernikahannya bisa bahagia. Orang-orang yang sedang merancang atau membuat sebuah program usaha, dia berharap dengan usahanya dia bisa bahagia karena menikmati hasil dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara bahwa bahagia di luar Tuhan berbeda dengan bahagia di dalam Tuhan? Saya membaca sebuah tulisan dari Oki Trihandoko dengan judul Happiness is an Inside Job. Artinya kebahagiaan adalah pekerjaan yang dalam. Penulis Oki Trihandoko mencatat 8 hal tentang kebahagiaan itu. Saya membaca dan ada beberapa poin yang saya catat di sini. Bahagia itu katanya sederhana. Yang pertama adalah jika kita bisa bersama dengan teman, tertawa, bersukacita, membagi pengalaman. Yang kedua, bahagia itu jika kita sedang berkumpul dalam keluarga bersama suami, istri, anak-anak, dan sebagainya. Kemudian bahagia itu jika kita mampu berkarya, dan hasil karya itu bukan saja kita yang nikmati, tetapi juga orang lain yang nikmati. Kemudian selanjutnya, bahagia itu bila kita mencintai dan dicintai. Yang kelima, bahagia itu jika kita suka belajar dari kesalahan. Yang keenam, bahagia itu ketika kita bisa memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Yang ketujuh, bahagia itu jika kita bisa mampu menjadi diri sendiri dengan tidak memaksakan sesuatu untuk meniru orang lain. Dan yang kedelapan, bahagia apabila kita sehat. Saya setuju dengan pendapat dari Oki Trihandoko tentang bahagia. Dan memang apa yang dia susun dalam sebuah catatan, sebuah cerita, sebuah kisah, sebuah buku, bahwa ini benar melewati berbagai survei, ya. Apa itu bahagia dan bagaimana itu bahagia? Sehingga dalam catatannya dia bisa menjelaskan kepada orang-orang seperti ini loh bahagia itu. Tetapi saya memberitahu pada saudara bahwa bahagia di luar Tuhan itu berbeda dengan bahagia di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya memberi judul kebahagiaan yang bahagia. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan itu. Mari kita buka dalam kitab Matius pasal 5. Kita melihat ada sebuah daftar bahagia yang ditulis oleh Tuhan, yang ditulis oleh Matius, yang dikutip dari khotbah di atas bukit. Mari kita baca mulai ayat yang ketiga. Perhatikan kata demi kata, ayat demi ayat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Perhatikan saudara, yang pertama menurut Alkitab, orang yang miskin itu justru berbahagia. Halo? Berbeda enggak dengan dunia ini? Berbeda. Orang-orang menganggap bahagia kalau dia bisa punya rumah baru, rumah besar. Orang-orang menganggap bahagia kalau dia punya mobil, punya segalanya. Orang-orang menganggap bahagia kalau dia punya segudang uang sehingga dia bisa membeli apa saja. Tetapi Alkitab mencatat yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Luar biasa. Ya, kita lihat selanjutnya ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang kedua, berduka cita. Perhatikan saudara, di mana titik bahagianya
saat kita berduka cita, saudara ya. Saya mengikuti berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, saudara ya. Dan kopilot dari pesawat itu adalah orang Manado ya, yang masih muda, masih baru punya 1 anak, saudara. Belum lama dia berkiprah di penerbangan dan kemudian terjadi musibah, lalu pesawat itu jatuh mengakibatkan 56 orang ya. Ada daftar saudara yang di-share di media massa. Saudara, lalu Alkitab berkata berbahagialah orang yang berduka cita. Di mana letak bahagia? Nah, inilah bahagia Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berduka cita, dia pasti dihiburkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita lihat yang ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Orang yang lemah lembut. Oke, saudara bisa paham maksud dari kata lemah lembut. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, artinya orang yang rindu akan Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak rindu pada Tuhan tuh nggak bahagia. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan itu tidak bahagia. Selanjutnya 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati ini, saudara, mirip dengan poin ke-6 dari catatan Oki Trihandoko, yaitu bahagia ketika kita memberi. Kemudian ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kata suci hati ini diterjemahkan ke kata jujur dan tulus ya. Suci hati lebih kepada ketulusan. Ada orang bisa memberi tapi tidak tulus. Ada orang bisa melakukan sesuatu tapi tidak tulus. Dia pamer, saudara. Orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka melakukan sesuatu keagamaannya begitu rutin, teliti, dan tidak ada yang putus, saudara ya. Mereka berdoa, berpuasa, mereka bersedekah, mereka melakukan banyak hal, tetapi Yesus mencelah mereka. Bahkan Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi, kamu seperti kubur, di luarnya cantik tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, bahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Suci artinya tulus ya, melakukan sesuatu dengan ketulusan. Lalu selanjutnya ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Kata membawa damai lebih pengertiannya kepada mampu mendamaikan orang yang sedang bermasalah ya, dari kata Yunaninya. Jadi kita dapat membuat orang yang bertikai jadi berdamai. Itu bahagia. Selanjutnya ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Perhatikan, orang yang dianiaya, di mana letak bahagianya? Lagi-lagi bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya kita harapkan dalam hidup. Dianiaya tetapi bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ingat, dianiaya karena melakukan kebenaran, bukan karena kita mencuri, membunuh, memperkosa, narkoba dan sebagainya. Tapi kita dianiaya karena mempertahankan kebenaran, bukan membela Tuhan, tapi mempertahankan kebenaran. Beda ya, membela Tuhan dengan mempertahankan kebenaran. Selanjutnya 11, berbahagialah kamu jika karena aku, kata Tuhan, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perhatikan saudara, dianiaya, kemudian bersukacita jika kamu dicela dan dianiaya karena aku, saudara, dan difitnahkan hal-hal yang buruk walaupun engkau tidak melakukannya. Fitnah itu artinya kita tidak melakukan tapi dibilang kita melakukannya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi bahagia itu menurut firman Tuhan berbeda dengan bahagia dunia ini. Ini baru beberapa daftar. Kita akan lihat lagi daftar-daftar yang lain tentang bahagia menurut ukuran Tuhan. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 3. Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga. Oke. Wahyu pasal 14
ayat yang ke-13. Oke, ayat 13. Dan aku mendengar dari sorga, suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam kitab Wahyu dicatat dengan jelas, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya tidak suka menyebut turut berduka cita kalau ada orang yang meninggal. Apalagi dia anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen yang setia. Saya suka mengutip ayat firman Tuhan, Ayub 1 ayat yang ke-21. Yehua Natan wa Yehua Lakak Yehisem Yehua Mephora, bahasa Ibraninya. Artinya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Itu bahasa Arabnya, saudara. Jadi ketika kita berkata berduka cita, memang sudah menjadi umum, saudara. Kata berduka cita itu kita ikut berbelasungkawa. Tapi sesungguhnya orang yang mati di dalam Tuhan, Alkitab mencatat, dia berbahagia. Makanya kalau saudara mau mati, jangan mati di luar Tuhan. Baru-baru ini saya baca sebuah berita, saudara ya. Seorang kakek umur 62 tahun, dia berkencan dengan seorang PSK. Saudara tahu PSK? Penjajah seks komersil. Dia memboking seorang wanita PSK, kemudian memboking sebuah hotel, datang dia ke sana. Dia belum sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba dia kejang, jatuh, dan mati. Nah, ini sebuah gambaran. Mati tidak di dalam Tuhan. Itu sebabnya, saudara, jangan melakukan hal-hal yang konyol. Karena kehidupan ini hanya sementara. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dia bisa hidup 1000 tahun. Sesuai dengan lagunya Norma Sanger. 1000 tahun tak lama, dan seterusnya. Tidak ada orang bisa hidup terlalu lama. Paling banter saya baca dalam Guinness of the Record, orang yang mati paling tua umur 132 tahun. Saudara bisa klik di Google, kalau saya salah saudara bisa perbaiki. Tidak ada yang bisa tua, tidak terlalu lama hidup kita. Alkitab mencatat dalam kitab Mazmur pasal 90, umur kita 70, dan kalau hebat 80 tahun. Itu pun penderitaan. Ya Tuhan, mama ya, orang tua dari Mama Yeni, sehat, kuat, usia yang sudah lanjut tapi sehat ya. Seperti mama mertua saya meninggal 5 hari kurang 90 tahun ya. Kalau saya suka tanya, Mah, bagaimana perasaan mama di saat usia setua ini? Dia berkata, di sisi lain bangga karena bisa umur panjang. Tapi sesungguhnya sejak usia 70 tahun beliau udah katakan jujur bahwa capek hidup dalam dunia. Saya pernah survei untuk 10 orang tua di atas 70 tahun. 8 dari 10 orang yang di atas 70 tahun menjawab sudah lelah. 2 yang menjawab masih semangat hidup panjang. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat lagi di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Tuhan ada padamu. Jadi ketika kita dinista karena nama Yesus, saudara, orang-orang mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, itu pendapat mereka. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Alkitab mencatat dia adalah Tuhan. Nah, ketika kita mempertahankan iman ini, kita bisa dihina dan dinista. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah engkau. Selanjutnya kita baca lagi dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua.
Yakobus, kita lihat lagi ya, unik sekali saudara bahagia di dalam Tuhan ya. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, the happiness, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, ini lebih unik lagi saudara. Yakobus menulis surat bahwa berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan. Bukankah kita manusia semua menghindari apa yang namanya cobaan? Bukankah kita tidak suka dengan tantangan dan persoalan hidup? Tetapi menurut Yakobus, jika Anda jatuh dalam berbagai pencobaan, tentunya karena Anda mempertahankan Yesus sebagai Tuhan, maka Anda berbahagia. Nah saudara, perbedaan antara bahagia di luar Tuhan dengan bahagia dalam Tuhan jauh sekali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia itu artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram. Memang benar itulah arti kata bahagia. Bahagia dalam dunia membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan keadaan yang tidak ada masalah. Kalau boleh hidup ini mulus-mulus saja, itu konotasi dari kata bahagia. Tetapi Alkitab mencatat orang-orang yang berbahagia bukanlah orang-orang yang ada di zona nyaman, bukan, tapi orang yang sedang bergelut dengan kehidupan, tetapi dia tetap berpegang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu bahagia, berbahagia atau kebahagiaan yang bahagia. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta kepada Tuhan, karena memang Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya kamu pun mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan juga berjanji untuk memberkati. Dalam kitab Yeremia 29 dikatakan bahwa masa depanku untuk kamu bukan masa depan yang abal-abal, tapi masa depan yang kusediakan pada kamu, yaitu masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tetapi proses dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya jika engkau mau berbahagia ala Alkitab atau sesuai dengan Alkitab, maka Anda harus siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Tapi saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tema tahun ini Natal dari PGI dan KAWI, mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Tuhan bersama, bukan cuma sekedar beserta, bersama-sama dan diam di dalam kita. Kalau kita yakini dan percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, tantangan apapun yang kita hadapi, kita pasti mampu melewatinya. Katakan amin saudara. Jadi berbahagia menurut Alkitab adalah jika engkau menghadapi tantangan dan engkau tetap di dalam Tuhan, tidak undur sedikit pun dari Tuhan, maka itu bahagia yang sesungguhnya. Bahagia di luar Tuhan hanya di dalam dunia ini. Ada orang mencari bahagia, dia sudah punya cukup uang tapi belum bahagia, kemudian dia mencoba mengkonsumsi narkoba. Di saat dia mengkonsumsi narkoba, benar ketika Anda terbang, maka Anda merasa bahagia. Tapi ketika reaksi itu habis, Anda seperti berada di neraka. Haleluya. Saudara, ada orang yang mencari bahagia di luar. Dia tidak bahagia dengan istri, dia selingkuh. Ya. Memang senang, bahagia sebentar, tapi sesudah itu malapetaka. Saya pernah dengar sebuah lagu waktu saya cuci mobil di hilir sana. Di tempat cuci mobil diputar lagunya kuat-kuat, diputar di situ, kalimatnya seperti ini. Selingkuh memang indah kalau tidak ketahuan. Waduh, saya bilang, boleh juga orang yang ngarang lagu ini ya. Jadi selingkuh itu memang indah kalau tidak ketahuan, karena kalau ketahuan berantakan.
Nah, banyak cara dan jalan orang mencari bahagia, tetapi bahagia dalam dunia ini berbeda. Bahagia dalam dunia ini sifatnya hanya sesaat. Anda bisa menikmati sebentar dan kemudian selesai, dan Anda menderita lagi. Tapi bahagia menurut catatan Alkitab, Anda bukan saja di dunia ini, tapi Anda akan sampai dalam kerajaan surga yang kekal. Sebab itu marilah, carilah kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hadapi semua tantangan, persoalan yang ada di depan kita. Jangan pernah lari dari sebuah masalah, karena saudara tahu bahwa setiap masalah yang terjadi itu seizin Tuhan. Jalani bersama Tuhan dan Anda akan menang. Ada masalah baru kita jalani, kita pasti menang, karena ketika Tuhan berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Puji nama Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan. Mari carilah bahagia yang bisa membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, kebahagiaan di luar Tuhan berbeda dengan kebahagiaan dalam Tuhan. Kebahagiaan di luar Tuhan membutuhkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, tidak ada masalah. Tapi kebahagiaan dalam Tuhan, justru di dalam masalah itu kita bahagia karena Tuhan membela kehidupan kita.